Aksi nyata, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Merdeka Belajar terdiri dari 5 modul. 1. Mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. 2. Mendidik dan mengajar. 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. 1. Mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Pendidik sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. 2. Apa peran saya sebagai guru? Tidak dipungkiri bahwa peran guru amatlah penting bagi perkembangan murid. Yang bisa kita lakukan adalah menghantarkan mereka menuju mimpi dan cita-cita mereka. 3. Ingin menjadi guru seperti apa saya? Murid seringkali terinspirasi dari ibu dan bapak gurunya. Tentu sebagai guru, kita ingin memberikan pengaruh-pengaruh yang baik di masa depan murid. Mendidik dan mengajar. 1. Mendidik menyeluruh. Kita percaya bahwa sekolah dan pendidikan merupakan bekal untuk murid kita mengisi masa depan. Pertanyaannya, apakah hal-hal yang ibu, bapak lakukan setiap hari di ruang kelas bisa membantu murid mengisi masa depannya? 2. Pendidikan selama 1 abad. Pada modul ini kita akan bersama berefleksi mengenai praktik mengajar kita. Apakah sudah cukup menyiapkan murid di masa depan? 3. Menjadi manusia secara utuh. Manusia memiliki 2 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan lahir dan batin. Pendidikan seyogyanya dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 1. Kodrat murid. Yang pertama yaitu kodrat keadaan. Pendidikan bergerak dinamis menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Guru perlu mengantisipasi dan membaca arah perubahan tersebut. Selanjutnya, kodrat alam. Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Ada yang tinggal di perkotaan, pedesaan, pantai, gunung, dan lain-lain. Selanjutnya, kodrat zaman. Perubahan zaman merupakan keniscayaan yang tidak bisa kita cegah. Zaman berubah, cara mendidik dan mengajar pun menyesuaikan demi murid-murid kita. 2. Trikon. Asas trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat menuju pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dengan trikon kontinu, konvergen dan konsentris, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. 1. Menumbuhkan budi pekerti. Kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi dalam keluarga dan lingkungannya. Ki Hajar Dewantara tidak serta-merta menggunakan teori-teori Barat dalam pendidikan nasional. Beliau dengan cermat mengidentifikasi teori-teori yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. 1. Menumbuhkan budi pekerti. Kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah,
tetapi dalam keluarga dan lingkungannya. 2. Teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Ki Hajar Dewantara tidak serta-merta menggunakan teori-teori Barat dalam pendidikan nasional. Beliau dengan cermat mengidentifikasi teori-teori yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. 1. Mengantarkan murid selamat dan bahagia. Yang pertama, selamat dan bahagia. Pendidikan sejatinya dapat mengantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan. Yang kedua, sistem Among. Sistem Among bukan sekedar metode membimbing dan mendampingi murid belajar. Sistem Among kita adalah menyokong kodrat alamnya anak-anak, yang sedang kita didik agar dapat mengembangkan hidupnya lahir dan batin menurut kodratnya diri sendiri. Yang ketiga, Merdeka Belajar Abad 21. Kompetensi abad 21 menjadi kompetensi yang perlu dimiliki murid untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Untuk mencapai itu, pendidikan yang memerdekakan murid menjadi salah satu cara. Murid merdeka dalam belajar, menggali keingintahuannya dengan bimbingan guru. Dua, menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Yang pertama, membimbing murid, memperbaiki bangsa. Guru membimbing dan mendampingi murid dalam proses belajarnya. Bukan hanya sekedar meningkatkan kecerdasan berpikirnya, melainkan juga secara tidak langsung berperan memperbaiki bangsa. Yang kedua, peran keluarga, sekolah dan masyarakat. Kita sepakat bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah. Perlu kerjasama dan kolaborasi antara keluarga, sekolah dan masyarakat mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal bagi murid. Umpan balik dari paparan yang disampaikan, sebelumnya saya pikir titik-titik, ternyata titik-titik. Langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah titik-titik. Terima kasih atas perhatiannya.